فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muflah fi sifatillah wa asma'ihi al-husna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada kaidah yang kedua. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala al-qaidah al-thaniyah asma'ullah ta'ala a'lamu wa usawu a'lamu bi'tibarin dalalatiha ala dzati وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وباعتبار الأول مترادفة بدلالتها على مسمى واحد وهو الله تعالى وباعتبار الثانية متباينة بدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. Ukasha, apa kaidah yang kedua? Ahsanta, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifat. Dan bahwasanya barakallahu fikum setiap nama dari nama Allah itu mengandung sifat. Dan banyaknya nama dari nama-nama Allah tidak mengharuskan banyaknya zat. Sebagaimana banyaknya sifat dari sifat Allah tidak mengharuskan banyaknya zat. Dan beliau menekankan kaidah ini untuk memberikan bantahan kepada sebagian falsafah, orang-orang filosofi yang menyatakan yalzamu min ta'addudi as-sifat ta'addudi al-qudama. Karena banyaknya sifat ini mengharuskan banyaknya zat atau ilah. Sementara kita meyakini qul huwallahu ahad, Allah itu cuma satu. Maka jawabannya bahwasanya pertama dari sisi as-sama', apa yang dimaksud dengan as-sama'? Pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mensifati dirinya dengan banyak sifat dalam Al-Quran. Sisi yang kedua dari sisi al-aql, logika. Bagaimana? Dari sisi logika. Abang Rayyan, tapi ditinjau dari logika. Abdullah
Apa syakilaka? Secara logika, bahwasanya sifat adalah sesuatu yang tidak terpisah dengan zat. Dan banyaknya sifat tidak mengharuskan banyaknya zat, dikarenakan tidak ada satupun benda kecuali memiliki banyak sifat. Tidak ada satupun benda yang ada kecuali pasti memiliki banyak sifat. Contohnya, yang paling pertama sifat ada. Kemudian barakallahu fikum, dia memiliki berat, memiliki ukuran, memiliki barakallahu fikum jenis bahan dan seterusnya. Sehingga ini semua barakallahu fikum secara logika menunjukkan bahwasanya banyaknya sifat tidak mengharuskan banyaknya ada. Kata penulis rahimahullah, wa bihadza aydan ulima, maka dengan kaidah ini juga kita bisa mengetahui anna ad-dahra, bahwa lafaz ad-dahr laisa min asma'illahi ta'ala, bukan nama Allah Ta'ala. Walaupun mungkin sebagian ulama mengatakan ad-dahr nama Allah, sehingga ada yang bernama Abdul Dahr. Dan di sini beliau ingin menegaskan bahwasanya berdasarkan kaidah yang beliau sebutkan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Di sini bisa kita ketahui bahwasanya ad-dahr bukan nama Allah. Mengapa? Li'annahu ismun jamid, karena itu adalah kata yang baku. La yatadamman ma'na yulhiquhu bil asma'il husna, tidak mengandung makna yang bisa dikategorikan sebagai asma'ullahil husna. Kenapa barakallahu fikum? Kaidah yang pertama mengatakan asma'ullahi al-husna ay balighatin fil husni kamalu, pada puncak keindahan dan kesempurnaan. Sementara barakallahu fikum ad-dahr yang artinya masa, apa yang bisa diambil dari kata itu sebagai sifat masa? Ada yang bisa sesuatu diambil dari situ? Dikatakan jamid, ini kata yang tidak bisa ditarik ke sana kemari. Diambil sifat yang bagus daripadanya. Sementara kaidah mengatakan asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun, nama-nama Allah itu nama sekaligus sifat. Sementara kalimat dahr masa tidak ada sifat padanya. Baik. Wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman, dikarenakan dahr itu adalah kata untuk waktu dan zaman. Ad-dahr itu masa. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'thi, Allah Ta'ala mengatakan tentang para pengingkar hari kebangkitan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, mereka mengatakan tidaklah hal ini kecuali hanya sekedar kehidupan dunia kami. Namutu wa nahya, kami mati kami hidup, artinya kami hidup lalu mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Ya biarkan waktu, nanti kami akan mati, hanya situ. Sekiranya bukan waktu, maka kami tidak akan mati. Ini maksud mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Artinya biarkan waktu berjalan, kami akan mati. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Nah, yuriduna mururul layali wal ayyam, yang mereka inginkan tidak ada yang membinasakan kami kecuali berlalunya malam dan juga siang. Sehingga barakallahu fikum, di sini maksud ad-dahr adalah mururul layali wan nahar, waktu tempat berjalannya berputarnya siang dan juga malam, itu dahr. Maka beliau mengatakan ad-dahr bukan nama Allah. Kenapa? Karena ad-dahr adalah satu kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang waktu berjalannya siang dan malam, itu dia dahr. Berdasarkan ayat wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali perputaran waktu saja. Apakah dari kata ini bisa diambil sifat? Tidak. Kalau begitu, itu bukan nama Allah. Karena nama Allah adalah
a'lamun wa awsafun. Nama sekaligus sifat. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla berkata dalam hadits qudsi, yu'dini ibnu Adam, anak Adam mengusikku, menggangguku. Yasubbud dahra, mereka mencerca waktu, mencela waktu. Sial sekali tahun kemarin. Bulan ini adalah bulan kesialan. Yang mencerca, mencela, menjelek-jelekkan waktu. Nah, hari ini hari sial. Tanggal 13. Contoh. April 5 ya. Dan misalnya, mereka mencerca, menghinakan waktu. Kata Allah, yu'dini ibnu Adam, anak Adam mengusik ketenanganku. Kenapa yasubbud dahar, mereka mencerca waktu. Wa ana ad-dahar, dan saya lah waktu. Kalimat wa ana ad-dahar, dan saya adalah ad-dahar. Perhatikan kalimat ini. Sebagian ulama mengatakan, Allah mengatakan saya lah waktu. Dahar, menunjukkan bahwasanya nama Allah adalah ad-dahar. Ini diantara dalil yang disebutkan sebagian ulama, bahwasanya diantara nama Allah adalah ad-dahar. Biyadi al-amru, di tangan pula segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan juga malam. Kata beliau, fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya kata ad-dahar itu adalah nama Allah. Mengapa? Wadzalika annal ladzina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna az-zaman alladhi huwa mahallul hawadith. Yang demikian itu dikarenakan orang yang mencerca, menghinakan April Maut, hari sial, tahun ini, bulan ini, minggu, pekan, buruk dan semisalnya, yang mereka cerca bukan Allah di situ. Yang mereka inginkan dalam ucapannya itu adalah mereka mencerca, menghinakan waktu kejadian, tempat terjadinya kejadian-kejadian yang buruk yang mereka nisbatkan pada waktu tadi. Mereka tidak mencerca siapa di sini? Allah satu. Begitu Allah mengatakan, yu'dini ibnu Adam, anak Adam mengusikku. Kenapa? Yasubbud dahra, mencerca dahar. Apakah yang mereka mencerca adalah Allah? Tidak. Yang mereka cerca adalah tatkala mereka menisbatkan kesialan di waktu tertentu. Hari sial, bulan sial, tahun kesialan, dan semisalnya. Nah, hari buruk, bulan buruk, tahun buruk, dan seterusnya. Pertama, kenapa ini bukan nama Allah? Karena orang yang mencerca kata dahar itu, mereka bukan cerca Allah, tapi yang mereka cerca adalah waktu tempat, waktu terjadinya keburukan, kesialan yang mereka anggap buruk dan sial itu. La yuriduna Allah ta'ala, mereka tidak menginginkan Allah. Fayakunu ma'na qawluhu wa ana ad-dahar, sehingga makna ucapan Allah tabaraka wa ta'ala wa ana ad-dahar, dan saya adalah ad-dahar, ma fassarahu biqawli, adalah apa yang Allah sendiri tafsirkan dengan ucapannya setelahnya. Biyadi al-amru, di tangan pula segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan juga malam. Fa huwa subhanahu khaliqud dahr, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dahar. Artinya wa ana dahar, aku adalah dahar, ana khaliqud dahr. Yasubbu ibnu Adam ad-dahar, yu'dini ibnu Adam, anak Adam mencerca, menyakit mada, menggangguku, mengusikku. Kenapa? Yasubbu dahar, mereka menghinakan waktu. Wa ana dahar, dan saya adalah dahar itu, dan sayalah yang menciptakan waktu itu. Mereka mencerca, menghinakan waktu, padahal saya yang menciptakan waktu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa qad bayyana annahu yuqallibu al-laila wan nahar, dan juga Allah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya Allah yang membolak-balikkan siang dan juga malam. Allah yang membolak-balikkan, menjadikan siang malam itu silih berganti. Nah, wa huma ad-dahar, dan siang malam itu adalah dahar, waktu. Baik. Wala yumkin an yakuna al-muqallib
Bikasril lam huwal mufannab bifathiha. Maka tidak mungkin yang membolak-balikan dia juga yang dibolak-balik. Kalau dikatakan ana dahar, aku adalah dahar, aku membolak-balikkan dahar, maka tidak mungkin yang membolak-balik dia juga yang dibolak-balik. Jelas dalam hadisnya? Nah, ولهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله. Maka dengan ini jelas bahwa tidak mungkin yang dimaksud dengan dahar dalam hadis ini yang dimaksud adalah Allah Taala. Tapi yang dimaksud sini adalah waktu itu sendiri. Sehingga wa'ala dahar dan asal dahar wajib mentakwilkannya dengan mengatakan wa'ala dahar ana musarrifud dahar, aku yang mengatur. Atau ana khaliqud dahar, aku yang menciptakan waktu. Kenapa barakallahu fikum? Karena tidak mungkin yang membolak-balik dia juga yang dibolak-balik. Baik. Jelas sampai sini? Baik. Ini adalah kaidah yang kedua. Asma'ullah Ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Ta'ala adalah nama sekaligus sifat. Dari sini barakallahu fikum kita bisa mengetahui bahwa ad-dahar bukan nama Allah. Kenapa? Karena itu adalah kata baku yang tidak bisa diambil darinya sifat. Sementara kaidah menyatakan nama Allah itu adalah sifat, yaitu bisa diambil darinya makna berupa sifat. Dan dahar tidak ada sifat mulia sedikit pun pada kata itu. Nah,